Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Rohmat Subagio SEMEI selaku dosen mata kuliah Ekonometrika Ekonomi Syariah 5D. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang berjudul model regresi dengan data panel. Berikut anggota dari kelompok 11 yaitu Tutut Dwiyanti dengan NIM belakang 164, Yunita Dwi Karira dengan NIM belakang 172, Diah Ayu Novianti dengan NIM belakang 183, Freddy Dwi Prastio dengan NIM belakang 187. Adapun subbab materi yang kita bahas di antara lain 1. Konsep dasar regresi data panel, 2. Contoh analisis regresi data panel, 3. Contoh soal analisis regresi data panel dengan SPSS. Untuk materi yang pertama yakni konsep dasar regresi data panel. Jenis data yang tersedia untuk dianalisis secara statistik adalah data runtut waktu atau time series, kemudian data silang waktu atau cross section, dan juga data panel, yakni merupakan gabungan antara data time series dan cross section. Data panel juga sering disebut sebagai pooled data atau polling time series dan cross section, micropanel data, dan longitudinal data, event history analysis, dan cohort analysis. Semua nama ini mempunyai konotasi pergerakan sepanjang waktu dari unit cross section. Jadi regresi data panel merupakan gabungan antara data cross section dan data time series, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Dengan istilah lain, data panel merupakan salah satu data kombinasi antara data cross section atau data satu waktu yang disandingkan dengan data time series atau data runtun waktu. Kemudian keuntungan regresi data panel, yang pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom atau derajat kebebasan, kemudian data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Kemudian yang kedua, ada data panel mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi melalui data murni time series atau murni data cross section. Dan yang ketiga, data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section. Dan yang keempat, data panel memungkinkan kita untuk mempelajari model perilaku yang lebih kompleks. Untuk materi yang selanjutnya adalah contoh analisis regresi data panel. Data ini menganalisis biaya dari 6 perusahaan maskapai dalam periode 1970 sampai dengan tahun 1984. Sehingga total terdapat 90 observasi data panel. Variabel didefinisikan sebagai I sama dengan identitas maskapai, T sama dengan tahun, Q sama dengan output, dalam bentuk angka indeks dari jarak dan penumpang yang diperoleh maskapai. C sama dengan total biaya dalam $1.000, PF sama dengan harga bahan bakar, dan LF sama dengan faktor muatan, yaitu rata-rata utilitas kapasitas dari pesawat. Misalnya, jika tertarik untuk menemukan bagaimana perilaku total biaya atau C dalam hubungannya dengan output atau H, harga bahan bakar atau PF, dan faktor muatan atau LF, secara ringkas untuk mengestimasi fungsi biaya dari sebuah maskapai. Lalu bagaimana cara untuk mengestimasi fungsi ini? Tentu saja dengan mengestimasi fungsi biaya dari masing-masing maskapai menggunakan data dari tahun 1970 hingga tahun 1984, yaitu menggunakan regresi time series. Hal ini bisa dilakukan dengan prosedur ordinary least square atau OLS yang biasa, sehingga akan memperoleh 6 buah persamaan, satu bagi masing-masing maskapai.
namun mengabaikan informasi tentang maskapai lainnya yang beroperasi di dalam lingkungan atau aturan yang sama. Dapat mengestimasi sebuah fungsi cross-section, yaitu regresi cross-section, akan memiliki 15 regresi cross-section, satu untuk setiap tahun. Namun, hal ini tidak akan banyak berarti dalam konteks ini, karena hanya memiliki 6 observasi per tahun dan terdapat 3 variabel penjelas atau ditambah dengan intercept, sehingga akan memiliki sangat sedikit degree freedom untuk membuat analisis yang bermakna. Selain itu, tidak akan mengeksploitasi sifat panel pada data yang dimiliki. Secara tidak sengaja, data panel pada contoh adalah sebuah panel seimbang atau balanced panel. Sebuah panel disebut seimbang jika masing-masing subjek atau perusahaan individu dan lain-lain memiliki jumlah observasi yang sama. Jika masing-masing entitas memiliki jumlah observasi yang berbeda, sehingga dapat disebut dengan panel tidak seimbang atau unbalanced panel. Pada sebagian besar bab ini akan menggunakan panel seimbang. Dalam literatur data panel akan menemukan panel pendek atau short panel dan panel panjang atau long panel. Dalam panel pendek, jumlah cross-section N lebih besar daripada periode waktu T. Dalam panel panjang, T lebih besar daripada N. Teknik estimasi dapat bergantung pada jenis data yang dimiliki panel pendek ataupun panel panjang. Ada 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, model OLS Polet. Cukup dengan mengumpulkan data dari 90 observasi dan mengestimasi sebuah regresi besar, tanpa mementingkan sifat cross-section dan time series pada data yang dimiliki. Kemungkinan yang kedua yaitu model Fixed Effect Square Dummy Variable atau LSDV, yaitu mengumpulkan 90 observasi tetapi dengan memberi setiap unit cross-section, yaitu maskapai dalam contoh, sebuah variabel intercept dummy. Yang ketiga adalah model Fixed Effects Within Group, mengumpulkan 90 observasi tetapi untuk masing-masing maskapai dapat dirumuskan setiap variabel sebagai sebuah deviasi dari nilai rata-rata dan kemudian mengestimasi sebuah regresi OLS pada nilai rata-rata terkoreksi atau yang dirata-ratakan. Dan yang keempat yaitu model Random Effect atau RIM. Tidak seperti model LSDV, memberi setiap maskapai sebuah nilai intercept atau tetap. Di sini dapat diasumsikan bahwa nilai intercept adalah sebuah nilai acak dari populasi maskapai yang lebih besar. Selanjutnya, contoh soal dan analisis regresi dengan data panel. Seorang mahasiswa dari jurusan Ekonomi Syariah sedang melakukan penelitian tentang pengaruh Return of Asset atau ROA, Capital Adequacy Ratio atau CAR, dan Non-Performing Loan atau NPL terhadap Loan to Deposit Ratio atau LDR pada Bank BNI dan Bank BRI tahun 2014 sampai 2017. Dengan variabel ROA yaitu X1, variabel CAR X2, variabel NPL X3, dan variabel LDR Y. Data diperoleh sebagai berikut. Lalu dilakukan uji analisis regresi linear berganda dengan metode data panel yang dalam analisisnya akan dilakukan 5 asumsi sebagai berikut. Asumsi 1 yaitu asumsikan intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu atau across time dan ruang atau space dengan rumus YIT sama dengan beta 1 ditambah beta 1 X1 IT ditambah beta 2 X2 IT ditambah beta 3 X3 IT dan mu IT. Langkah analisisnya, yang pertama siapkan data yang akan dianalisis dengan regresi data panel, yaitu data pada slide sebelumnya. Selanjutnya buka program SPSS, setelah itu klik data view untuk memasukkan data penelitian. Lalu pada variable view, pada bagian name, desimal, label, dan measure dapat dirubah seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, pilih menu Analyze, kemudian klik Regression, lalu pilih Linear. Selanjutnya, pada kotak Dependent, isikan variabel Y. Pada kotak Independent, isikan variabel X1, X2, dan X3. Selanjutnya,
pilih menu statistik, centang pada bagian kotak estimated confidence metric, model fit, collinearity, diagnosis, dan Darwin-Watson. Pada kotak Darwin-Watson ini selalu digunakan karena untuk meluruskan nilai variabel Y-nya. Setelah itu, klik continue, lalu klik OK. Peroleh hasil sebagai berikut. Pada tabel model summary dan koefisien, dapat diperhatikan bahwa variabel CAR X1, NPL X2, dan LDR X3 bernilai positif dengan CAR X1 bersignifikan 0,011, NPL X2 bersignifikan 0,008, dan LDR X3 bersignifikan 0,635. Nilai R-square-nya cukup rendah, yaitu 0,278 yang berarti lemah. Nilai Darwin-Watson sangat rendah, yaitu hanya 0,783. Hal ini mengidentifikasi adanya autokorelasi pada data, sehingga perlu dilakukan lagi uji asumsi untuk menentukan apakah asumsi ini lebih baik atau tidak. Asumsi 2, yaitu asumsikan koefisien slope konstan tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu dengan rumus YIT sama dengan beta 1 ditambah dummy BNI ditambah dummy BRI ditambah beta 1 X1 IT ditambah beta 2 X2 IT ditambah beta 3 X3 IT ditambah mu 1. Salah satu cara memasukkan individu setiap unit cross-seksional adalah membuat intercept bervariasi, tetapi masih berasumsi bahwa koefisien slope konstan untuk setiap unit. Untuk membuat intercept dapat bervariasi untuk setiap individu unit dilakukan dengan teknik variabel dummy sebagai berikut. Pada dummy BNI mulai tahun 2014 sampai 2017 diberikan nominal 1, sedangkan dummy BRI-nya diberikan nominal 0 seperti pada gambar berikut. Langkah analisisnya yang pertama, tambahkan data tabel dummy ini pada SPSS seperti melakukan pada asumsi 1. Selanjutnya, klik analisis, kemudian menu regression, lalu pilih linear. Pada dependent, isikan variabel Y, pada independent, isikan variabel dummy BNI dan dummy BRI, serta variabel X1, X2, dan X3. Dilakukan urut sesuai dengan rumus. Karena pada tabel statistik sudah tidak berubah setelah melakukan asumsi 1, sehingga kita langsung saja klik OK. Lalu diperoleh hasil analisis regresi data panel seperti berikut ini. Hasil yang diperoleh, perhatikan pada model summary dan koefisien, menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 bernilai positif. Namun, untuk menentukan manakah model yang lebih baik pada asumsi 1 dan 2 ini, jawabannya dilihat pada signifikan statistik dari koefisien yang diestimasi dan nilai R-square-nya. Nilai R-square pada asumsi 2 bernilai 0,775 lebih tinggi dibandingkan asumsi 1, dan nilai Darwin-Watson-nya cukup tinggi, yaitu 1,876. Lebih tinggi dari asumsi 1. Hal ini mengidentifikasi adanya autokorelasi pada data, sehingga dilakukan lagi uji yang ketiga untuk menentukan mana yang lebih baik. Asumsi 3, yaitu asumsikan slope konstan tetapi intercept bervariasi untuk setiap waktu atau time effect dengan rumus YIT sama dengan beta 1 ditambah dummy 2014 ditambah dummy 2015 ditambah dummy 2016 ditambah dummy 2017 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah mu 1. Seperti pada asumsi sebelumnya, yang menggunakan variabel dummy untuk memasukkan pengaruh individu. Pada asumsi ini juga menggunakan variabel dummy untuk memasukkan pengaruh waktu atau time. Pengaruh waktu seperti ini dapat diperhitungkan dalam model jika memasukkan variabel dummy atau waktu untuk setiap tahun pengamatan sebagai berikut. Selanjutnya, langkah analisisnya yang pertama,
Setelah membuka program SPSS pada asumsi sebelumnya, masukkan data tabel dummy pada data view seperti sebelumnya, kemudian klik Analyze, Regression, lalu pilih Linear. Pada dependent isikan variabel Y, pada independent isikan variabel dummy 2014, dummy 2015, dummy 2016, dan dummy 2017, serta masukkan variabel X1, X2, dan X3. Lalu langsung tekan OK. Setelah itu diperoleh hasil output dari analisis regresi dengan data panel sebagai berikut. Hasil regresi linier dengan data panel menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 bernilai positif baik dengan pada X1 bersignifikan 0,001 dan X2 0,005 dan LDR 0,481. Di sini signifikannya sudah bagus. Pada dummy 2015, 2016, 2017 juga sudah bagus. Lalu pada nilai R-square-nya bernilai 0,802, lebih tinggi dibandingkan asumsi 1, dan nilai Darwin-Watson-nya lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu 2,220. Dilakukan lagi uji asumsi untuk menentukan apakah asumsi ini lebih baik atau tidak. Asumsi 4, yaitu asumsikan slope konstan tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu dan waktu dengan rumus YIT sama dengan beta 1 ditambah dummy BNI ditambah dummy BRI ditambah dummy 2014 ditambah dummy 2015 ditambah dummy 2016 ditambah dummy 2017 ditambah beta 1 X1 IT ditambah beta 2 X2 IT ditambah beta 3 X3 IT ditambah mu IT. Dalam asumsi ini, kita tidak membentuk variabel dummy baru lagi, melainkan langsung menggunakan variabel dummy yang sudah ada, yaitu individu dan waktu pada asumsi 2 dan 3 sebelumnya. Langkah analisisnya, langsung klik Analyze, kemudian submenu Regression, pilih Linear. Pada dependent, isikan variabel Y. Pada independent, isikan variabel dummy BNI dan dummy BRI. Lalu dummy 2014, dummy 2015, dummy 2016, dan dummy 2017. Serta masukkan variabel X1, X2, dan X3, lalu tekan OK. Diperoleh hasil output dari analisis regresi dengan data panel sebagai berikut. Hasil regresi linear dengan data panel pada asumsi keempat ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 bernilai positif, tetapi untuk variabel dummy tidak ada signifikan. Nilai R-square bernilai 0,865 yang berarti tidak terdapat perubahan signifikan dengan uji asumsi sebelumnya, dan nilai Darwin-Watson-nya lebih tinggi, yaitu hanya 2,491. Lalu dilakukan uji asumsi yang terakhir, yang kelima, untuk menentukan asumsi mana yang lebih baik. Asumsi 5, yaitu asumsikan semua koefisien baik intercept maupun koefisien slope bervariasi untuk setiap individu dan waktu dengan rumus YIT sama dengan beta 1 ditambah dummy BNI ditambah dummy BRI ditambah beta 1 X1 IT ditambah B2 X2 IT ditambah B3 X3 IT ditambah dummy BNI kali X1 ditambah dummy BRI dikali X1 ditambah dummy BNI kali X2 ditambah dummy BRI kali X2 ditambah dummy BNI kali X3 ditambah dummy BRI kali X3 ditambah mu IT. Menggunakan variabel dummy untuk memasukkan pengaruh individu dan waktu dengan mengkalikan variabel dummy BNI terhadap variabel X1, X2, dan X3 dan dummy BRI terhadap variabel X1, X2, dan X3 seperti berikut ini.
Lalu langkah analisis yang pertama, tambahkan data tabel asumsi 5 ini pada SPSS seperti cara sebelumnya. Selanjutnya klik Analyze, kemudian submenu Regression, lalu pilih Linear. Pada dependent isikan variabel Y, pada independent isikan variabel dummy BNI dan dummy BRI. Lalu variabel X1, X2, dan X3. Selanjutnya dummy BNI X1, dummy BNI BRI X1, dummy BNI X2, dummy BRI X2, dummy BNI X3, dummy BRI X3, lalu klik OK. Diperoleh hasil output dari analisis regresi sebagai berikut. Hasil regresi linear dengan data panel pada asumsi 5 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel yang signifikan terhadap Y. Nilai R-square-nya bernilai 0,817 yang berarti tidak terdapat perubahan signifikan dengan uji asumsi sebelumnya. Dan nilai Darwin-Watson lebih tinggi sedikit, yaitu hanya 2,021. Yang dapat diartikan bahwa pada asumsi 1, 2, 3, 4, 5 ini belum ada pengaruh signifikan antara variabel X1, X2, X3 terhadap Y, dan nilai R-square dan Darwin-Watson-nya belum baik. Dapat diartikan bahwa dari data kedua bank ini yaitu tidak polite. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.